Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah. Pada bulan Ramadan ini marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, inayah serta hidayah. Kita semua masih diberikan kesehatan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan ibadah saum Ramadan pada tahun ini. Namun demikian perlu juga kita mengucapkan turut prihatin kepada saudara-saudara kita yang pada hari ini Allah memberikan ujian bahwa telah terjadi pandemi COVID-19 dan saudara-saudara kita hari ini ada yang dirawat di rumah sakit dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan semua diberi kesabaran dan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang kami hormati, bahwa hari ini saya akan mencoba untuk menyampaikan menjaga spirit Ramadan untuk menjemput kesuksesan pada pasca atau pada musim atau pandemi COVID-19 ini. Saudara sekalian, kita tahu bersama bahwa COVID-19 ini telah mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Mulai dari aspek fisik, psikologi, sosial, ekonomi, bahkan aspek religius, aspek keagamaan terkait dengan pelaksanaan beribadat Islam beragama, khususnya tentang Ramadan ini. Sampai-sampai kepada kebiasaan hidup kita, pengaruh dan dampak jangka panjang pandemi ini juga akan dialami pada sektor ekonomi dan lain sebagainya yang sudah mulai mengalami krisis. Saudaraku seiman dan yang mudah-mudahan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dekat dengan Allah. Dia bersembunyi di Gua Sur dari kejaran kafir Quraisy, bukan karena dia takut atau pengecut, tapi risalah agama ini harus sampai kepada generasi. Karena kalau dia terbunuh, maka habislah semua apa yang telah disejarahkan. Kemudian kita lihat sejarah Nabi Musa alaihissalam adalah salah satu ulul azmi, salah satu manusia yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang dia lakukan? Dia lari menyeberangi laut, menghindari kejaran Fir'aun. Bukan karena Musa alaihissalam takut dengan Fir'aun, tapi dia tidak menjadi sebuah pengecut agama. Karena apa? Karena dia tidak mau umatnya mati konyol. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam adalah manusia kedua yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah berlari dari kejaran Namrud. Bukan karena dia takut atau pengecut, tapi agama ini kadang harus mengalah untuk menang. Lalu kita lihat sirah Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Dia manusia yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah menghindar dari kampungnya karena terkena wabah atau taun. Bukan karena dia takut atau pengecut, tapi beliau berpendapat bahwa berlarilah dari takdir buruk menuju kepada takdir yang lebih baik. Saudaraku seiman dan seimamah, kita ini bukan nabi, kita juga bukan rasul, bukan pula manusia yang dijamin oleh Allah masuk surga. Oleh karena itu, janganlah kita pongah, janganlah kita sombong, janganlah kita
menantang wabah atau tahun itu dengan berkata, jika kita tidak dekat dengan Allah, maka wabah itu tidak akan mendekati kita. Subhanallah. Saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita juga tidak boleh jahil terhadap ilmu yang Allah berikan. Maka kemudian Allah berkata, afala tadakkarun, afala ta'qilun. Kenapa kamu tidak mau berpikir terhadap apa-apa yang telah Allah ujikan kepada kita? Mari kita mencoba untuk ikuti apa yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia dan juga oleh pemerintah dalam protokol-protokol penanganan, pencegahan, meminimalisasi penyebaran mata rantai virus COVID-19 atau COVID-19 ini. Saudara sekalian yang beriman, dampak negatif bahkan dapat diprediksi ini akan terjadi cukup panjang. Namun demikian, mari kita bersama-sama bersabar, berikhtiar untuk melakukan langkah-langkah yang terbaik. Tantangan ke depan selain dampak buruk pandemi ini di balik musibah atau bencana yang kita hadapi saat ini, saudara sekalian, ada banyak hikmah positif sesungguhnya yang bisa kita rasakan. Meskipun mungkin tidak semua bisa kita rasakan. Saat ini seperti salah satunya kemampuan para guru, para ustadz dengan adanya pengajaran online. Akhirnya terpaksa dia mampu dan mau untuk membuat sebuah metodologi pengajaran melalui IT, ilmu tanda teknologi atau internet, dengan berbasis daring dan seterusnya. Selain kesadaran masyarakat untuk berlaku hidup bersih, juga adalah hikmah besar bahwa kita terpanggil untuk berbuat dan berlaku hidup sehat atau PHBS. Padahal sesungguhnya Islam sudah mengajarkan cukup lama tentang bagaimana Islam mengatur kebersihan dengan cara berwudu. Saudara sekalian seiman dan simamah, puasa di masa pandemi COVID ini tidak sekedar ibadah ritual ternyata. Tidak juga sekedar menahan makan dan minum atau menahan diri dari segala hal-hal nafsu yang membatalkan puasa kita. Puasa melatih diri kita sebuah proses latihan spiritual exception, sehingga akan dapat meningkatkan kualitas diri kita menjadi pribadi yang mencerahkan. Puasa dilaksanakan dengan benar dan penuh penghayatan akan dapat membuahkan sebuah hasil kebaikan, terlebih lagi pada masa pandemi COVID-19 ini. Bagaimana langkah kita ke depan, saudara sekalian seiman dan seakidah? Dalam ini perilaku kita menyikapi dan merencanakan langkah-langkah ke depan sebagaimana juga Allah telah memberikan sinyalemen dalam Al-Quran surat Al-Hasr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsu ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap diri kita memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang telah kamu kerjakan. Ketika berbicara hari esok, mari kita ambil hikmah besar dari apa-apa yang terjadi pada hari ini. Mudah-mudahan Allah segera menuntaskan pandemi COVID-19 ini dalam kehidupan kita sehingga kita bisa berhidup normal. Namun demikian, marilah kita jangan mengeluh kepada apa yang telah Allah ciptakan. Kita berikhtiar, berbuat baiklah kepada Allah, tingkatkan ibadah kita, jaga kesehatan kita. Demikian nasr minallah wa hasan qarib billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.